Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iksanul Furqon, NIM 200-244 dari kelas FSB 20. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS untuk mata kuliah pengelolaan pencemaran industri tentang limbah B3. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan limbah B3? Menurut Permen LHK nomor 6 Tahun 2021 Bab 1 Pasal 1, bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Yang pertama, ada mudah meledak. Lalu, yang kedua, ada reaktif atau pengoksidasi. Yang ketiga, ada korosif. Yang keempat, ada mudah menyala atau terbakar. Yang kelima, infeksius. Yang keenam, beracun atau toksik. Berikut saya akan menampilkan video tentang mengenal limbah B3. Baik, untuk selanjutnya dilanjut dengan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama ada kategori 1. Limbah memiliki dampak akut atau cepat atau tiba-tiba dan langsung terhadap manusia serta dampak negatif lingkungan hidup. Yang kedua ada kategori 2, merupakan limbah yang memiliki efek tidak akut dan memberikan efek tidak langsung bagi manusia dan makhluk hidup. Untuk nomor 4, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan sendiri pada fasilitas berupa. Untuk yang pertama, penimbunan akhir atau landfilling. Yang kedua, reinjeksi pada sumur tidak aktif atau reinjection well. Yang ketiga, penempatan kembali di area bekas tambang atau backfilling. Yang keempat, downtiling. Dan yang kelima,
fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut, pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan metode pengelolaan limbah B3. Yang pertama, ada metode chemical conditioning. Tujuannya utama dari chemical conditioning yaitu menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur. Yang kedua ada metode solidification atau stabilization. Prinsip kerja dari solidification, pencampuran dan juga pemadatan limbah dengan bahan tambahan atau aditif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Berikutnya ada metode incineration. Insinerasi atau pembakaran sampah adalah teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik dan temperatur tinggi dengan temperatur tinggi. Yang terakhir ada metode bioremediasi atau fitoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurangi limbah B3. Sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Pertanyaan nomor 6. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3. Berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Untuk yang pertama, waktu penyimpanan limbah nomor 1, 90 hari. Untuk kapasitas penyimpanan limbahnya, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih. Yang kedua, 180 hari. Untuk kapasitas penyimpanan limbah B3-nya, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1. Dan yang terakhir, waktu penyimpanan limbah B3 365 hari. Kapasitas penyimpanan limbah B3-nya untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2. Lanjut, pertanyaan nomor 7. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dalam bentuk tabel. Untuk fasilitas penyimpanannya, desain dan konstruksi melindungi limbah B3 dari hujan dan matahari. Untuk limbah kategori 1, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang kedua memiliki penerangan dan ventilasi. Dan yang terakhir memiliki saluran operasi bak penampung. Selanjutnya, nomor 8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam bentuk tabel.
Untuk kategori limbah, kategori satu dan 2, jumlah limbah yang dihasilkan, B3 yang dihasilkan itu kurang lebih dari 50 kilogram per hari. Maksimal waktu penyimpanannya 90 hari. Untuk kategori satu kurang 50 kilogram per hari. Batas waktu penyimpanannya 180 hari. Kategori 2 dari sumber tidak spesifik. Kurang dari 50 kilogram per hari. Maksimal waktu penyimpanannya 365 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum. Kurang dari 50 kilogram per hari. Batas penyimpanannya, waktu penyimpanannya 365 hari. Dan yang terakhir, kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Itu jumlah limbahnya yang dihasilkan itu tidak terbatas dan maksimal waktu penyimpanannya itu 365 hari. Lanjut pertanyaan nomor 9. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Untuk pemanfaatan limbah B3 diambil dari sumber industri PT Triata Mulia Indonesia. Untuk jenis limbah pertama itu limbah FIY atau bottom ash. Pemanfaatannya itu paving block. Yang kedua ada limbah paper sludge. Bahan pemanfaatannya itu untuk bahan baku kertas low grade. Lalu ada limbah dye sludge. Pemanfaatannya untuk bahan bakar alternatif. Lalu ada limbah solv bekas. Pemanfaatannya bahan bakar alternatif. Limbah silika terkontaminasi. Bahan pemanfaatannya itu bahan baku industri. Lalu ada limbah kemasan bekas, bahan baku peleburan logam untuk pemanfaatannya. Lalu ada limbah dengan kadar gas CaS1, A1, dan Fe lebih dari 50%. Pemanfaatannya itu bahan baku industri semen. Lalu untuk PT Indosemen Tbk Palimanan, jenis limbahnya itu limbah B3 dalam proses pembuatan semen. Pemanfaatannya bahan baku alternatif. Lalu ada PT Pria Surabaya, jenis limbahnya slug aur organik. Pemanfaatannya untuk bata merah. Lalu ada PT Pria Surabaya, jenis limbahnya drilling, shooting, atau cutting. Pemanfaatannya itu bahan baku putih. Dan yang terakhir atau nomor 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkut limbah B3, disertai dengan gambar. Berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama, pengangkutan limbah B3, baik yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3, yang dilakukan dalam tapak proyek yang sama namun melewati jalan. Nomor 2, pengangkutan limbah B3 dari pengumpul limbah B3 ke pemanfaat, pengelola, dan atau penimbun limbah B3. Yang ketiga, pengangkutan limbah B3 dari pemanfaat limbah B3 ke pengelola dan atau penimbun limbah B3. Yang keempat, pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer. Berikut adalah contoh gambar kendaraan pengangkut limbah B3. Yang pertama ada motor pengangkut, yang ketiga ada kontainer. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video penjelasan tentang pencemaran limbah B3.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.